Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Johnson di kelas 11 Perbankan 3. Saya ingin menjelaskan mapel MTK, yaitu materinya tentang refleksi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, untuk artinya dari refleksi sendiri, refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan M, dengan A merupakan sumbu cermin. Untuk sifat-sifat refleksi di sini ada 3. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis refleksi, tapi yang kita akan bahas adalah refleksi sumbu X. Nah, jadi untuk rumusnya dari refleksi sumbu X ini, kita akan menggunakan titik asal itu dengan rumus seperti ini. Ini cuma begini contohnya aja, A, X, Y. Habis itu titik bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Yang kita cari adalah sumbu X, maka selebihnya negatif. Dan untuk rumusnya dari persamaan matriks transformasi adalah seperti ini. X aksen dengan Y aksen sama dengan 1, 0, karena di sini kita mencari X-nya, jadi yang Y ini 0. Tapi kalau yang di bawahnya ini 0 dengan negatif 1 karena sesuai dengan titik bayangannya tadi. Jadi di sini kali dengan X dan Y. Nah, kalau misalkan sudah paham tentang rumusnya, jadi langsung saja kita ke berikut contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jika titik C 2, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik C adalah, nah kita masuk ke rumus yang dari yang tadi. X aksen dengan Y aksen sama dengan 1, di sini tulis 0, 0 habis itu negatif 1, XY. Nah, di sini XY ini di sini di soal adalah 2, negatif 5. Jadi kita tulis XY di sini 2 dan negatif 5. Habis itu kita kalikan matriks yang sebelah kiri, kita kalikan sama yang sebelahnya. Jadi dari 1 kali 2, 2. Habis itu dari 0 dikali 2, 0. Habis itu yang di bawahnya lagi 0 dikali negatif 5, 0. Negatif 1 dikali negatif 5, 5. Maka hasilnya jadi seperti ini. Ketika udah dikalikan semua matriksnya tuh, baru kita jumlahkan. 2 ditambah 0, 2, 0 tambah 5, 5. Jadi hasilnya bayangannya adalah, bayangan dari titik C adalah 2,5. Jadi seperti itu. Soal selanjutnya adalah dari persamaan bayangan garis 3x kurang 5y tambah 4 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah, nah jadi di sini soalnya adalah menggunakan persamaannya itu seperti ini guys ya, persamaannya. Lalu kita masukkan rumusnya, X aksen Y aksen 1, 0, 0 negatif 1 habis itu dan XY. Nah, di sini kan XY itu kita tidak diketahui untuk koordinatnya XY ini karena cuma ada persamaan bayangan garis. Nah, karena kita tidak menemukan apa-apa, jadi kita tinggal kalikan saja langsung dari matriks yang sebelah kiri dan kanan ini. Jadi hasilnya seperti ini, X tambah 0 dengan 0 kurang Y gitu. Jadi gitu. Maksudnya kenapa X tambah 0? Karena kita langsung dari satu kali X ini adalah 1, yaitu X-nya tersendiri. Justru kalau misalkan 0 dikali X ya jadi jawabannya 0. Makanya di sini di sebelah kiri itu adalah di sini jawabannya X. Karena ya 1 kali X sendiri ya adalah X-nya itu sendiri. Kalau yang di bawah ini 0 dikali Y ya di sini 0 tulisnya. Kalau misalkan negatif 1 dikali Y
maka hasilnya itu negatif Y di sini. Walaupun di sini hitungannya kayak seperti 0 kurang Y, tapi sini hitungannya negatif Y. Nah, kalau lebih jelas seperti inilah guys. X negatif Y. Nah, tapi sebenarnya jawaban segini aja kita belum cukup, karena kita belum menemukan untuk menjawab pertanyaan dari persamaan bayangan garis ini X dan Y. Nah, makanya kita ubah dari X dan koma Y ini kita jadikan menjadi aksen. Jadi sebenarnya X aksen sama dengan X ini sebenarnya udah pas. Nah, kalau yang Y aksen sama dengan negatif Y, kita harus pindahkan dari yang ini Y ini harus yang positif, bukan yang negatif, karena di sini X dan Y sini adalah positif, bukan negatif sini semua ya. Kalau yang negatif itu palingan variabel yang ini, yang dari angka ini yang 5. Makanya kita ubah dari negatif Y sama dengan Y aksen, kita ubah pindah posisinya. Habis itu kita ambil dari yang negatif ini ke aksennya ini, jadi dia tersisa Y sama dengan negatif Y aksen. Jadi seperti itu guys. Nah, ketika sudah selesai, baru kita substitusikan persamaan bayangan garis dari ini 3x, 5y tambah 4 sama dengan 0. Jadi dari 3x, jadi jawaban diketahui kan x nya itu adalah x aksen. Nah, kita langsung masukin aja sini x aksen. Habis itu negatif 5 dari ini kurang ini, negatif 5 dikali dengan negatif y aksen, karena sini kita sudah tahu itu sama dengan negatif y aksen. Jadi kita langsung ubah di sini jadinya negatif y aksen tambah 4 sama dengan 0. Maka hasilnya 3 x aksen ditambah 5 y aksen, karena negatif dikali negatif sama dengan positif, maka hasilnya itu jadinya 3 x aksen tambah 5 y aksen tambah 4 sama dengan 0. Nah, kira-kira jawabannya dari persamaan bayangan garis 3x dikurang 5y tambah 4 sama dengan 0, ya hasilnya adalah segini. Nah, kira-kira begitulah penjelasan video materi saya tentang mapel matematika, materi tentang refleksi, yaitu tentang sumbu X. Mohon maaf bila ada penjelasan dari kalimat saya salah. Dan saya Ricci Jansendi, saya ucapkan salam penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.